Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menjelaskan mengenai aksi nyata yang saya lakukan di modul 1.4, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tabel rancangan tindakan aksi. Tabel rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya buat mengenai budaya positif adalah yang pertama yaitu latar belakang aksi nyata, di mana latar belakang pembuatan rancangan tindakan aksi nyata pada modul budaya positif didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung perkembangan karakter siswa, serta memaksimalkan potensi individu mereka. Dalam peran sebagai guru penggerak, penting untuk mengimplementasikan budaya positif yang sejalan dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada kebebasan serta kemandirian dalam belajar. Dengan merancang aksi nyata ini diharapkan dapat terwujud ekosistem pendidikan yang inklusif, menghargai keberagaman, serta mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Sedangkan tujuan aksi nyata modul 1.4 yaitu untuk mengimplementasikan budaya positif dalam lingkungan sekolah dengan fokus pada penguatan karakter, keterampilan sosial, dan motivasi belajar siswa. Melalui aksi nyata ini, diharapkan tercipta suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai positif, sehingga siswa dapat mengembangkan sikap yang lebih baik, kreatif, dan berkolaboratif. Aksi ini juga bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, seperti kemandirian dan tanggung jawab, dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, serta meningkatkan keterlibatan siswa dan guru dalam menciptakan komunitas belajar yang harmonis dan menyenangkan. Tolak ukur aksi nyata modul 1.4. Tolak ukur keberhasilan tindakan ini dapat diukur melalui peningkatan partisipasi siswa, umpan balik positif dari siswa serta guru, serta observasi terhadap perubahan perilaku positif di kelas. Indikator lainnya meliputi pencapaian target pengembangan karakter, hasil asesmen, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar yang mendukung budaya positif. Lini masa tindakan aksi nyata modul 1.4 yaitu dimulai dengan perencanaan serta persiapan selama 2 hari termasuk penetapan tujuan, pengumpulan materi, dan perancangan kegiatan. Hari ketiga dan keempat melibatkan sosialisasi kepada siswa dan pelaksanaan kegiatan awal seperti sosialisasi dan pengenalan tentang budaya positif. Hari kelima dan keenam yaitu fokus pada observasi, implementasi kegiatan pada pembiasaan budaya positif, pembuatan keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi, serta diseminasi budaya positif. Hari ketujuh dan kedelapan adalah evaluasi hasil di mana saya melakukan analisis data dan penyelesaian strategi jika diperlukan. Akhirnya hari ke-9 sampai dengan hari ke-12 melakukan penyusunan laporan hasil. Hari ke-13 hingga 14 melakukan refleksi dan melakukan rencana tindak lanjut untuk mempertahankan dan menerangkan mengenai budaya positif yang diterapkan di SMP Negeri 3 Cilegon. Dukungan yang dibutuhkan pada aksi nyata yaitu meliputi alat serta bahan, materi ajar, sumber daya digital, dan akses yang mendukung kegiatan aksi nyata ini. Dan pihak yang terlibat yaitu siswa SMP Negeri 3 Cilegon yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan umpan balik. Guru-guru SMP Negeri 3 Cilegon,
orang tua siswa SMP Negeri 3 Cilegon, kepala sekolah SMP Negeri 3 Cilegon, serta persetujuan dan dukungan dari kepala sekolah. Cara mendapatkannya yaitu menggunakan alat dan bahan, koordinasi dengan sekolah untuk penyediaan materi dan peralatan, pihak yang terlibat, di awal kita melakukan rapat dan komunikasi, dengan siswa, guru, serta guru, dan juga saya mengajukan proposal kepada kepala sekolah untuk meminta persetujuan dan dukungan. Penggunaan akses digital yaitu manfaatkan fasilitas teknologi yang tersedia di sekolah dengan mengakses sumber daya online yang relevan. Dan yang terakhir yaitu terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Cilegon, yang terhormat para wakasek dan Dewan Guru beserta staf PU SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini Jumat 23 Agustus tahun 2024 terlaksana kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 3 Kota Cilegon dengan tema budaya positif di sekolah. Disiplin positif adalah bahasa kasih sayang yang tak terlihat, membimbing tanpa melukai, menuntun tanpa meluka, mengarahkan dengan cinta yang tulus. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membuka acara ini dengan membacakan sebuah pantun. Belajar di kelas dengan metode tatap muka. Cakep. Setelah itu pulang ke rumah. Cakep.
Sebelum diseminasi dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nunuk Purwati SPD. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Di sekolah kepada Ibu Haja Najia Tamayan MPD kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu ala umuri dunya din wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMP Negeri 3 Kota Cilegon, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rutin program sekolah kita ya, Kompel SMP Negeri 3 Kota Cilegon, yang alhamdulillah hari ini juga semuanya bisa hadir, sudah memenuhi undangan kami dengan kompel. Dan kompel hari ini SMP Negeri 3 Kota Cilegon itu mengenal budaya positif di sekolah, ya. Dan hari ini Ibu sangat bahagia karena ada di samping kanan Ibu ini adalah guru-guru hebat yang mengikuti kegiatan program pemerintah kementerian, yaitu sebagai guru penggerak. Semoga yang hadir di sebelah kanan dan sebelah Ibu ini sukses, kemudian juga upayanya semuanya maksimal. Dan Ibu harapkan ini Bapak Ibu semuanya menyusul menjadi guru penggerak, praktek pengajar. Sudah Ibu share juga di media informasi saya Negeri 3 bahwa ini angkatan ke-12 telah dibuka lagi itu PP, ya, praktek pengajar.
Bapak Ibu silahkan mendaftarkan, urusan diterima, urusan tidak itu urusan nanti. Yang penting Ibu semangat mengikuti kegiatan tersebut. Masalah hasilnya itu belakangan, karena kesempatan itu tidak 2 kali. Yang awal dari mulai sekolah penggerak itu dibatasi dengan usia. Usianya tidak boleh 50 ke atas. Jadi kalau 50 ke atas itu saat itu pertama itu di Cilegon. Jadi semua sekolah negeri itu tidak ada yang bisa diterima sebagai sekolah penggerak karena faktor usia. Hanya satu almarhumah ya, kepala sekolah SMP 8 dan RJ, kemudian Ar-Rahman, kemudian juga Al-Bantani Bu itu semua itu usianya di bawah 50. Kemudian juga begitu pula dengan guru penggerak. Saat itu juga yang usianya 50 belum bisa, harus ke bawah. Yang 50 ke atas tuh boleh lagi yang harus ikutnya di PP. Tapi setiap tahun berubah lagi, ganti lagi regulasinya. Semakin ke depan di sini tuh tidak ada ketentuan usia. Jadi semuanya yang daftar silahkan. Sekali lagi kesempatan tidak 2 kali Bapak Ibu dan Ibu. Ada yang PP angkatan ke-12, mangga silahkan Ibu daftarkan. Ya begitu ya Bu Bulan ya, di PR begitu. Misalkan Bapak Ibu ada kesulitan untuk mengisi IC kalau sudah daftar, nanti mengisinya, maka nanti kami hadirkan pengawas untuk membimbing isi IC Ibu sampai Ibu selesai submit. Gak apa-apa Bapak Ibu jangan itu apa namanya tuh menambah beban. Jangan dijadikan menambah beban, terus itu ilmu Bapak Ibu. Itu bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan juga manfaat untuk peserta didik kita semua. Jadi mohon sekali lagi harapan saya itu semoga ini ada lagi guru penggerak ataupun praktek pengajar. Jangan dilihat pekerjaannya Bapak Ibu, ilmunya. Ya sekali lagi itu ilmunya sangat bermanfaat untuk kita. Terus aja ilmunya di PP maupun CGP itu selalu ilmunya terupdate. Ya, mungkin itu saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Kombel SMP Negeri 3 Kota Cilegon resmi dibuka. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar semuanya dan semuanya bisa mengikuti kegiatan Kombel ini setiap yang sudah diadakan oleh sekolah kita. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Cilegon atas sambutan sekaligus membuka kegiatan Komunitas Belajar SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Terima kasih atas arahan kepada kami untuk terus belajar menambah ilmu yang akan berdampak pada murid di SMP Negeri 3 Kota Cilegon. Hadirin yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya yaitu paparan dari Ibu Yeni Sumiati MPD dengan tema budaya positif dan penerapannya kepada siswa. Kepada Ibu Yeni Sumiati kami persilakan. Mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Riko, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، وبارك وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا معبود، حمدا ناعمين حمدا شاكرين، حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلاميذنا واجعل أهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Mohon izin ibu dan rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas salamnya. Semoga kita semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap semangat untuk anak didik kita yang tercinta dan super hebat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya pribadi Yeni Sumiati, salah satu CGP Angkatan 11 Kota Cilegon, akan mengabarkan mengenai budaya positif di kegiatan diseminasi modul 1.4. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Baik, untuk diseminasi budaya positif. Yang terbayang pertama kira-kira positif berarti hal yang baik. Konsep inti budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana kita akan mempelajari apa itu disiplin positif, sudahkah kita menerapkannya, dan juga nilai-nilai kebajikan universal yang biasa kita lakukan dan harus dilakukan oleh seorang guru. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu akan sangat mempengaruhi akan penerapan disiplin positif di sekolah kita. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga 5 posisi kontrol guru. Apakah kita termasuk dari 5 posisi
kontrol guru, ataukah salah satu dari posisi kontrol guru yang manakah nanti kita akan pelajari bersama. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang slide ini silakan Ibu Bapak simak videonya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu
kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan mencermah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baik Bapak Ibu Guru, rekan sekalian yang saya hormati, selanjutnya setelah kita menyimak video tersebut, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu apa isi dari video tersebut, lalu dapatkah kita menerapkan budaya positif tersebut di sekolah kita SMP Negeri di Cilegon yang hebat ini. Videonya yang tadi. Disiplin positif, bisakah kita juga menerapkan budaya positif tersebut di lingkungan SMP Negeri 3 Cilegon Sertifikat? Jika sudah menuliskan jawabannya, boleh ditempelkan di sebelah sini. Iya, boleh ditempelkan jika sudah menjawab di bagian sini. Terima kasih Ibu.
kasih saya ucapkan kepada Ibu Guru hebat. Kita beri applause bersama-sama. Oke, kayaknya siang ini kurang semangat ya. Biar nggak ngantuk, karena tadi ada beberapa yang agak ngantuk, boleh Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan Joget. senam tepuk dulu. Ya, oke. Tepuk ini biasa dilakukan oleh saya terhadap siswa di kelas untuk pelajaran bahasa Inggris. Harus senyum karena syaratnya adalah tepuk happy. Happy adalah senyum, senang ya. Oke. Tepuk happy yang pertama. Tepuk happy. Rock rock rock. I'm happy. Rock rock rock. You are happy. Rock rock rock. We are happy. Tapi harus melihat ke temennya sambil senyum. Yang nggak senyum, tolong dikurangi senyum yang paling manis. Oke, siap ya? Siap? Oke, ready? Ready? Ready. Oke, kita mulai. Tepuk happy. I'm happy. You are happy. We are happy. Belum ekspresif ini, masih malu-malu. Silakan, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Yang penting sama pasangannya, sama teman samping kanan atau kiri. Senyum. Oke, siap. Tepuk happy. I am happy. You are happy. We are happy. Oke, terima kasih Ibu Bapak hebat. Silakan duduk kembali. Saya coba untuk membacakan salah satu dari jawaban Bapak Ibu guru, yaitu apa isi dari video tersebut yang menyatakan bahwa memberi hukuman itu tidak menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi hati-hati dengan tindakan yang kita lakukan karena untuk kurikulum saat ini tidak diberlakukan hukuman. Jadi dengarkan dulu kenapa anak peserta didik kita melakukan suatu kesalahan atau melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya. Yang kedua, dapatkah kita menerapkan budaya positif tersebut di lingkungan SMP Negeri 3 Cilegon? Sangat bisa, alhamdulillah. Jika semua konsisten dan terlibat dalam menciptakan budaya positif. Oke, kita mampu, kita bisa jika kita berusaha bersama-sama. Kita beri tepuk tangan dan beri salam saudara. Oke, Bapak Ibu guru hebat sekalian, untuk goalnya, mari bersama melaksanakan budaya positif. Dengan budaya positif, apa yang akan terjadi pasti dampaknya sangat hebat sekali. Boleh selanjutnya? Apa sih budaya positif? Budaya positif mencakup nilai-nilai serta norma yang mendukung lingkungan pembelajaran yang menghargai setiap individu. Jika kita saling menghargai, maka apapun program sekolah yang begitu sulit, insya Allah bisa dilaksanakan. Dengan syarat apa? Saling menghargai dan tahu apa yang dilakukan. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah teknik atau pendekatan di dalam mendidik dan membimbing siswa yang fokus pada pengembangan karakter, kemandirian, serta tanggung jawab melalui apa Bapak Ibu? Melalui cara-cara yang menghormati serta mendukung kebutuhan emosional serta psikologis mereka. Kenapa? Disiplin positif itu berusaha untuk memahami kita sebagai Bapak Ibu guru alasan mengapa siswa atau peserta didik melakukan hal yang tidak boleh dilakukan atau kesalahan, serta membantu mereka untuk belajar dari kesalahan mereka dengan cara yang membangun, bukan dengan cara yang membuat mereka down pribadinya. Dari kontrol yaitu fokus pada pengendalian diri berdasarkan pemahaman dan nilai-nilai
menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana pendekatan proaktif dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif. Jika kelas rame berarti siswanya ada. Kalau kelasnya sepi, siswanya berarti nggak ada alias libur kan? Atau bisa jadi pertanyaannya kenapa kelasnya sepi? Mungkin gurunya mengingat oh rame dan diajak dengarkan. Ya, boleh rame tapi terkontrol. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Usahakan kita sebagai guru mendengarkan, terus mendengarkan apa yang diinginkan. Yang diinginkan siapa? Yang diinginkan oleh siswa. Jika kita melakukan teknik berkomunikasi yang menghargai serta mendorong dialog yang terbuka, maka apapun yang dirasa oleh siswa kita akan tahu. Jika kita diam, maka mereka pun tidak tahu apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Penguatan positif, selalu berikan penghargaan dan pengakuan untuk perilaku baik. Oh bagus, oh hebat, oh amazing, oh good, well done, masya Allah, anak soleh, anak hebat. Seperti itu. Jangan pelit ngasih pujian. Kalau pujian, penghargaan itu tidak mesti berupa barang, tapi ucapan yang baik, doa yang baik itu juga termasuk penguatan positif. Pemberian konsekuensi yang tepat, yaitu pendekatan konsekuensi logis dan alami yang dididik tanpa hukuman. Kita di sekolah, apalagi yang peranannya sebagai wali kelas, kita punya rekan yang hebat juga. Siapa? BK. Jika memang kita kesulitan untuk menyelesaikan masalah, cobalah berkonsultasi dengan BK. Dengan cara apa? Kita ngomong, kita diskusi apa yang telah terjadi di kelas, apa yang telah dilakukan oleh siswa kita. Nah, dari diskusi kita akan cari penyelesaian yang terbaik dengan cara tidak menghukum, tapi kita dengan cara membantu menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, ada studi kasus 1, tolong perhatikan. Di sini perilaku Andi yang suka mengganggu di kelas, ya, dia suka sekali berbicara keras, lalu suka sekali menginterupsi saat guru sedang menjelaskan materi. Maka hal ini sangat mengganggu konsentrasi siswa lain, sehingga suasana kelas jadi tidak kondusif. Ya, jadi Andi ini dimaksudkan di sini salah satu troublemaker-nya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya, yaitu melakukan pendekatan disiplin positif dengan cara apa? Observasi dan pemahaman. Kita sebagai guru mengamati dulu situasi, mengapa, lalu mencari dan memahami motivasi di balik perilaku Andi. Lalu guru menemukan bahwa ternyata Andi bosan dan kurang tertantang dengan materi yang disampaikan. Bosenin, males kan ikut pelajaran ini, gak seru. Nah, itu juga salah satu PR terbesar kita. Bagaimana juga dengan diskusi terbuka. Lalu kita sebagai guru mengajak Andi untuk berbicara secara pribadi setelah kelas selesai. Andi, yuk ngobrol dulu yuk sebentar. Seperti itu ya. Lalu menggunakan pendekatan penuh empati. Lalu guru menanyakan bagaimana perasaan Andi selama di kelas dan mengapa ia sering menginterupsi. Jadi kita cari kenapa, ada apa nih? Apakah Andi bosan? Apakah Andi tidak suka dengan pelajaran ibu? Ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk mencari solusi bersamanya, lalu setelah berdiskusi guru dan Andi bersama-sama mencari solusi yang terbaik apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Akhirnya Andi diizinkan
Dengan sikap seperti itu, Andi merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berperilaku lebih baik di kelas, dan gangguan pun berkurang serta suasana belajar menjadi lebih kondusif. Bagaimana hubungan disiplin positif dengan profil pelajar Pancasila? Kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana disiplin positif mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila? Nah, itu sangat-sangat berkaitan erat. Dalam lagu ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, Bineka Tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis luar biasa. Itu yang sering kita nyanyikan bersama anak-anak hebat supaya mereka selalu ingat akan isi dari profil belajar Pancasila. Itu mah hanya untuk pelajaran PKN. Tidak, Bapak Ibu. Semua pelajaran bisa kita terapkan dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Jadi tetap semangat, bukan tugas guru PKN, tapi semua guru yang mengajar mata pelajaran. Implementasi disiplin positif pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lihat anak-anak dengan bersemangat melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu pembuatan mural, dimulai dari pembuatan sketsa, ya. Pada proyek ini kelas 8 menggunakan media proyektor, ya. Jadi mereka menggunakan bantuan proyektor yang disorotkan ke dinding kelas, lalu dibuat sketsanya. Setelah jadi sketsa, lalu diberi warna sesuai dengan rencana awal bagaimana mereka akan melakukannya selanjutnya. Dan inilah hasilnya. Mereka berkolaborasi, ya. Jadi mereka bersyukur termasuk warga negara Indonesia yang mempunyai keragaman budaya. Lalu mereka bergotong royong, ya, bernalar kritis. Oh, di bagian ini kita ingin mengisi budaya apa? Tentang baju adat, tentang budaya-budaya lainnya, atau tulisan-tulisan yang terkandung nilai mengenai profil pelajar Pancasila. Ini hasilnya dilakukan selama 4 hari. Jadi alhamdulillah mereka jadi menghargai kalau kerja seorang pelukis itu sangat luar biasa sulit, dan mereka jadi mengakui bahwa semuanya harus dihargai dengan sangat baik. Oke, inilah kegiatan penerapan disiplin positif di kelas yang sudah saya lakukan, yaitu pembuatan keyakinan kelas di kelas 8G kalau nggak salah. Oke, di kelas 8G kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Lalu ada juga penggunaan restitusi sebagai alternatif hukuman terhadap salah satu siswa terbaik saya, ya. Oke, selanjutnya pertemuan dengan orang tua. Kenapa dilakukan sosialisasi terhadap orang tua? Supaya mereka tahu bahwasanya di sekolah itu diterapkan disiplin positif, dan di rumah pun mereka juga harus menerapkan disiplin positif. Dan ini pembiasaan yang sering kita lakukan di sekolah, yaitu dengan
Silakan, mari. Selanjutnya yaitu upacara yang kemarin kita lakukan adalah upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan yang terakhir adalah hasil penerapan disiplin positif di kelas. Adakah pengaruhnya? Ada. Jika kita telah melaksanakan dan menerapkan disiplin positif di kelas dan di sekolah, maka apa yang didapat? Prestasi akademik akan naik dan prestasi non akademik akan naik. Sudah dibuktikan dengan adanya siswa-siswa hebat dengan prestasi yang bermacam-macam, harus kita apresiasi, kita hargai, selamat dan amazing. Itu saja Bapak Ibu guru hebat yang saya sampaikan untuk budaya positif tentang disiplin positif di SMP Negeri 3 Cilegon. Terima kasih atas waktunya, dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk pembicara kita yang luar biasa. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Yeni tentang budaya dan disiplin positif. Disiplin positif merupakan nilai-nilai kebiasaan yang baik yang pastinya berpihak kepada murid agar mereka menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk pemaparan dengan subtema 5 kontrol guru dan baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya saya akan coba memaparkan mengenai kebutuhan dasar manusia, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada belonging, ada power, ada survival, fun, dan freedom. Next. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup dengan adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan, dan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, sehingga menjadi bagian dalam kelompok. Dan untuk penguasaan atau power itu dalam harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui serta didengar. Dan untuk kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan, berkaitan dengan bermain, humor, antusiasme, serta tertawa. Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi ekstrinsik yaitu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan serta penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita simak video berikut ini. video sama dia ternyata dari videonya. Jadi, maka Bapak Ibu guru bisa untuk menjawab ya
mengenai apa atau bagaimana di posisi manakah kontrol Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer? Silakan berikan alasan dan diisi di form yang telah disediakan. Selanjutnya Bapak Ibu guru, di sini akan dijelaskan mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat berdasarkan Gossen tahun 2004. Sedangkan berdasarkan Chelsen-Gossen tahun 1996 menyatakan bahwasanya restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Coba Bapak Ibu guru perhatikan mengenai segitiga restitusi. Di situ ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Selanjutnya, melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua yaitu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan dapat mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Next. Menstabilkan identitas pada segitiga restitusi biasanya menggunakan kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Fahri. Miss, Iya duduk dulu dong. Iya Fahri, ada apa Fahri? Miss, saya kesel sama Gian nih, Miss. Kesel sama Gian. Memangnya kenapa dengan Gian? Gian tiap hari itu gangguin sama ngeledek. Gangguin sama ngeledek. Ya udah, nanti bisa coba cari penyelesaian masalahnya ya. Fahri sabar dulu, nanti bisa coba panggil Gian dan kita coba menyelesaikan. Fahri sabar ya. Ya sekarang silakan Fahri balik dulu ke kelasnya ya. Makasih, Miss. Fahri. Waalaikumsalam. Iya Gian, ada apa Gian? Silakan duduk. Ada apa Gian? Gian tahu kenapa dipanggil ke sini? Kurang tahu, Miss. Kurang tahu. Gian, tadi Fahri cerita kalau Fahri sering diejekin Gian tiap hari. Gian tahu nggak kenapa alasannya? Saya tuh greget, Miss, ngeliat dia nanya mulu gitu ke teman atau enggak ke guru. Nah, saya ejekin dia biar sadar diri gitu. Oh gitu, jadi maksud dia itu supaya Fahri sadar diri. Oke, Gian, Misalnya yakin deh kalau Gian itu anak yang baik ya. Terus
itu pasti pernah berbuat salah. Misien juga dulu pernah berbuat salah, tapi Misien mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi anak yang baik juga. Nah, sekarang Misien mau tanya ke Gian masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Miss? Masih ingat. Apa itu? Saling mengingatkan satu sama lain dan menghormati. Saling mengingatkan satu sama lain dan saling menghormati. Oke. Ada nggak gambaran kelas ideal di kelas kita itu, Gian? Ada. Ada. Apakah sudah tercipta di kelas kita? Sudah Miss? Sudah. Oke. Dari masalah ini misalnya nggak menyalahkan Gian atau Farid. Gian punya hak juga untuk mengungkapkan perasaan Gian dan juga Fahri. Tapi di sini misalnya nggak menyalahkan Fahri ya. Tapi di sini misalnya minta kita saling menyelesaikan masalah ini, kita cari solusinya yang terbaik seperti apa. Gian bilang tadi kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Oke, kira-kira apa yang harus dilakukan selanjutnya? Meminta maaf pada Fahri, Miss. Meminta maaf kepada Fahri. Bisa? Bisa Miss? Oke, bisa. Oke, terima kasih Gian sudah menyadari akan kesalahannya dan Misen yakin Gian tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga Gian harus menjadi orang yang baik. Oke, lalu selanjutnya apa yang akan Gian lakukan? Menghampiri Opal untuk meminta maaf. Oke, menghampiri dan meminta maaf kepada Fahri. Baik, terima kasih Gian sudah menyadarinya dan juga melakukan kebaikan dengan disiplin positifnya. Silakan nanti meminta maaf kepada Fahri dan kembali ke kelas. Berapa menit? Waalaikumsalam. Iya Galang, ada apa Galang? Silakan Galang. Iya. Galang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Galang, baik. Udah sarapan tadi pagi? Sudah, oke. Tadi Michelle sempat kaget ya karena tiba-tiba ada laporan dari BK bahwasanya Galang melakukan sesuatu. Kira-kira apa itu Galang? Tadi saya habis dari kantor Bu. Lompat dari taker mau kemana? Ke warung. Ke warung, mau ngapain? Mau ini Bu apa? Jajan. Mau jajan, oke. Apa di Kopsis udah habis jajanannya? Belum, oke. Galang, kita semua itu ya pernah ya berbuat salah. Misalnya juga dulu pernah berbuat salah gitu ya. Tapi misalnya juga berusaha ya untuk menyelesaikan masalah Misien dengan baik. Terus yang Misien mau tanyakan ke Galang, apa alasan Galang? Kenapa kok Galang di istirahat kedua tersebut Galang lompat pagar? Kenapa nggak lewat gerbang depan? Diajak teman, tadi diajak teman dan juga mau ngapain tadi? Jajan. Oke. Gilang ingat apa yang dilakukan Gilang di tempat itu? Apa? Melakukan kesalahan. Oke. Gilang melakukan kesalahan. Dan kesalahannya masih ingat? Oke, masih ingat.
Misian coba nanya ke Gilang deh, Galang maaf. Oke, Galang masih ingat nggak dengan keyakinan kita di kelas? Masih, apa itu? saling menghargai, Saling menghargai dan tidak tidak menyalahi, tidak Iya. melanggar tidak melanggar peraturan sekolah. Oke. Galang, Christian tahu ya, Galang itu mempertahankan suatu nilai kebebasan. Saya pengen bebas gitu istirahat, saya pengen jajan bebas di luar. Tapi ternyata kebebasan Galang tersebut berbuah tidak baik karena dunia melihat sendiri Galang dan teman-teman melakukan pelanggaran di luar sekolah. Misien pengen tanya lagi, kelas yang bagaimana sih yang menurut Galang itu kelas yang ideal? seharusnya kami tidak melanggar aturan. Oke, seharusnya kita tidak melanggar peraturan. Baik, berarti Galang menyadari bahwa Galang sudah melakukan kesalahan. Oke, kita coba cari solusinya ya, permasalahannya. Kalau dari masalah tersebut, kira-kira apa yang akan dilakukan Galang selanjutnya? Tidak melanggar aturan dari Tidak melanggar peraturan lagi, tidak mengulangi lagi. Oke, Galang terima kasih, saya ucapkan. Galang tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tetap semangat bersekolah. Terima kasih Galang, silakan kembali ke kelasnya. Oke, udah. Itu sih sangat membantu saya memahami dan memperbaiki kesalahan tanpa merasa dihakimi. Proses ini membuat saya lebih bertanggung jawab atas tindakan saya dan mencari cara untuk memperbaiki situasi. Saya juga merasa lebih didukung untuk belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Siswa diberikan sticky note dan lalu mereka menuliskan keinginan serta harapan mereka untuk kelas impian mereka. Setelah menuliskannya, mereka menempelkannya di papan tulis dan salah satu dari siswa memilah apa yang telah dituliskan oleh teman-temannya dan kemudian guru menjelaskan mengenai hal yang tampak dan tidak tampak. Maksudnya hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Setelah setelah keyakinan kelas dituliskan di karton, kemudian keyakinan kelas tersebut dibaca secara bersama-sama dan dipajang di kelas 8H. Terima kasih. saya merasa keyakinan kelas yang kita buat benar-benar membantu saya untuk lebih fokus dan bekerja sama dengan teman-teman. Aturan-aturannya jelas dan saya merasa dihargai saat kita semua mengikuti keyakinan kelas ini. Saya merasa lebih termotivasi dan aman di lingkungan belajar kita. Dari diseminasi budaya positif yang telah disampaikan, saya dapat mengetahui dan menjadi lebih fokus pada nilai-nilai positif dan penghargaan terhadap perilaku baik. Saya merasa lingkungan belajar menjadi lebih nyaman dan kondusif. Pendekatan ini membantu kami semua menjadi lebih disiplin, tetapi juga lebih peduli terhadap satu sama lain. Baik, inilah tiba di sesi akhir, yaitu kesimpulan mengenai budaya positif yang coba saya paparkan. Bahwasanya penerapan budaya positif di sekolah itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menghargai setiap individu dengan fokus pada disiplin positif, penghargaan terhadap perilaku baik,
dan dukungan untuk perkembangan pribadi. Budaya ini meningkatkan keterlibatan siswa, membangun rasa tanggung jawab, serta memperkuat hubungan antara siswa dan guru. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cilegon, Dewan Guru, rekan-rekan guru sekalian yang super hebat, dan juga anak-anak hebat yang saya sayangi dari SMP Negeri 3 Cilegon. Semoga pemaparan dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini dapat memberikan kita semangat baru untuk lebih berdisiplin diri dalam menciptakan ekosistem sekolah dan kelas yang positif sehingga anak-anak menjadi anak yang selalu berpikiran positif dan bersikap positif serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan saya pribadi menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa memberikan suri tauladan kepada peserta didik yang diajar dan dididiknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pembicara yang terakhir itu Bapak adalah tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas merupakan budaya positif yang disepakati bersama oleh guru dan murid agar menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dengan membuat suasana belajar yang nyaman merupakan salah satu proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara di siang hari ini telah usai. Untuk menutup kegiatan di sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang siang hari ini panjang umur, murah rezeki. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.